Bahkan suka pakai baju cewek kadang. Betul. Lu pernah Sering. pakai baju cewek? Sering. Punya banyak? Punya banyak. Beli atau punya peninggalan siapa? Mostly beli. Jadi kayak sekarang celana yang gue pakai celana cewek. Jadi kayak celana baju-baju cewek menurut gue cuttingannya lebih nggak membosankan aja. Kemana-mana gue pengen dilihat karena ini kan kalau kena lampu Oh, glow in the dark gitu. glow in the dark gitu, jadi kayak udah gitu kayak kalung. Ada kalung di dalam tas. Ini Apa itu? ini sambal teri. Ah, kok ada sambal teri? Temen gue jualan sambal teri, abis itu baru dikasih kemarin. Oh gitu, belum lu turunin. Gas. Buat apa? Hah? Wood korek. Kok dibawa gitu ya? Kan kadang kadang kan suka habis. Tapi kan orang nggak bawa-bawa gasnya dong, Oslo. Taruh di situ biar kelihatan semua. Ya. Momen termanis itu adalah di saat bokap gue nonton gue di Java Jazz 2020. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Saya masih akan terus menemani teman sekelas di podcast ini bersama para bintang tamu yang kerennya maksimal dengan obrolan manis yang seru dan tentu saja menarik. Bintang tamu saya kali ini adalah seorang penyanyi, pencipta lagu yang salah satu lagunya berhasil jadi juara bertahan selama 5 minggu. Di chart radio paling populer dan kompetitif di Jepang. Namanya Tokyo Hot 100 milik stasiun J-Wave. Bahkan nih sempat ngalahin lagu-lagu kayak My Universe-nya dari Coldplay featuring BTS. Lagunya Lisa Blackpink. Terus dia ini terkenal dengan gaya berpakaiannya yang sungguh fashionable dan eksentrik. Sudah pasti tahu dong karena di thumbnailnya juga udah ada gambarnya. Tidak perlu saya sosok misteri ada yang tahu siapa karena sudah tahu beri sambutan yang meriah untuk Oslo Ibrahim. Oslo, lu kan fashionable banget. Ya. Fashionable dalam konteks sakingnya fashionable jadi eksentrik. Seberapa sering orang memandang lu aneh dengan gaya berpakaian lu atau bahkan mencibir lu? Sering, lumayan sering, tapi kayak itu pas awal doang sebenarnya. Sampai akhirnya mereka memaklumi gitu loh. Kayak oh ya udahlah slow gitu. Gitu. Bahkan waktu kita meeting kan lu bilang boleh nggak pakai aksesoris ini? Iya benar. Karena ada beberapa acara tuh kayak yang nggak membolehkan itu gitu loh. Apa yang nggak dibolehin dari? Misalnya kutex gitu misalnya. Kenapa? Nggak tahu, mungkin ada nilai-nilai yang harus dijaga gitu loh segala macam. Mungkin maskulin banget, mungkin mereka nggak tahu lah. Lu pakai kutek itu dari umur berapa? Pakai kutek sebenarnya baru 2 tahunan lah, setahun 2 tahunan. Gara-gara apa? Gara-gara gue kan tinggal sama sepupu gue cewek gitu. Terus dia emang suka pakai kutek dan gue ngerokok kan ya. Kalau ngerokok kan kuku jadi ada kuning-kuningnya. Jadi gue menutupinya itu waktu itu saat itu. Habis sampai akhirnya kayak wah lucu juga ya gitu. Dan ya udah, dan kalau main gitar kan keren aja gitu menurut gue. Dan jadi ya udah. Dan habis itu gue liat kayak idola-idola gue yang pakai kutex juga, jadi ya udah. Siapa tuh? Kayak misalnya Dennis Rodman gitu, terus dulu juga Lenny Kravitz sempat make. Jadi ya suka aja gitu. Gue kan suka hal-hal yang berwarna, jadi kalau bisa menambahkan warna sebanyak mungkin di badan tuh gue gak apa-apa gitu. Ya idola lu Dennis Rodman pakaiannya juga aneh-aneh. Iya benar. Dia bahkan suka pakai baju cewek kadang. Betul. Lu pernah Sering. pakai baju cewek? Sering. Punya banyak? Punya banyak. Beli atau punya peninggalan siapa? Mostly beli. Jadi kayak sekarang celana yang gue pakai celana cewek. Jadi kayak celana baju-baju cewek menurut gue cuttingannya lebih nggak membosankan aja. Lu belinya pas beli baju cewek itu ke fitting room dicoba dulu apa gimana? Kalau ke fitting room gue ke fitting room cowok. Cuman ya bajunya baju cewek. Coba lihat kayak gimana celana ceweknya. Sorry. Itu celana cewek. Celana cewek. Celana kantoran gitu ya buat? Kayaknya iya deh. Celana mbak-mbak ngantor santai gitu loh.
Iya. Kalau di lemari berapa persen baju cewek? Kayak 50-50 deh tapi. Banyak dong. Iya banyak. Apa kata orang tua lu? Orang tua pertama kayak dari dulu tuh emang kalaupun pakai baju tuh suka yang emang yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak waktu gue pertama pakai baju cewek, ya gue pakai dulu aja terus gue bilang ini baju cewek sebenarnya. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Umur berapa tuh? Umur dari kuliah kali ya. Dari kuliah itu udah suka pakai baju cewek. Dan dari awal-awal 2016 makin gue kuatin lagi gitu. Dan sampai akhirnya gue sama nyokap belanja bareng aja udah. Iya. Nyokap tidak punya kekhawatiran melihat, aduh anak gue. Enggak sih. Maksudnya kan nyokap gue tahu gue hampir semua cerita sama nyokap gue kan sama keluarga gue. Dan dia tahu gue gimana gitu. Dan pernah waktu itu waktu ke satu toko baju, gue ke woman section ya kan. Gue milih-milih baju crop piece gitu lah. Gue pilih-pilih. Terus nyokap gue kayak nyamperin di ujung gitu. Dia bilang, ngapain tuh nyari-nyari baju kayak gitu? Gue takut dong. Ngapain tuh pakai baju kayak gitu? Pasti mau pakai baju yang kelihatan udel lagi ya katanya. Nyokap gue bilang gitu. Gue diem aja terus sampai akhirnya nyokap gue bilang gini kayak, bagusan yang ini tahu katanya. Gitu kayak langsung oh ya udah gitu lampu hijau jadi ya udah. Tapi kalau ini baju cowok? Ini gue nggak tahu. Soalnya ini gue thrifting kan. Jadi kayak nggak tahu ini baju cowok atau baju cewek. Yang jelas bikin pentil lu kelihatan ya. Bener. Sedikit ngintip gitu. Crop top dari kapan lu sering pakai crop top gitu? Kalau crop top dari 2019 kali ya. Dari 2019 mungkin. Itu gue karena melihat Dua Lipa. Bener kan, gue suka banget sama Dua Lipa. Gue jatuh cinta sama Dua Lipa, cakep banget. Terus kayak baju-baju dia juga bagus gitu. Dan apa namanya, gue merasa kayak badan gue tuh strukturnya mirip kayak Dua Lipa tuh, kakinya panjang gitu kayak kalau works di Dua Lipa kayak works di gue juga deh gitu. Jadi ya gue coba-coba aja. Habis itu kayak yang tadi kayak Dennis Rodman pakai crop top juga. Jadi ya udah gitu, cobain aja gitu. Dan sekali gue pakai, ada beberapa teman gue yang mendukung aja. Mantep, kalau lu cocok sih gini, lu mantep. Jadi makin pede. Mereka jujur? Jujur sih. Karena yang udah di circle terdekat kan udah gue QC. Ini kayaknya nggak mungkin peres gitu. Iya betul. Betul. Tapi kan itu pas lu kuliah gak sih? Kuliah. Pakai baju-baju itu ke kampus? Enggak. Dulu kan gue kuliah di Medan belum banyak nemu baju bagus di Medan. Jadi ya yang seadanya aja. Dan belum sebold itu juga waktu di Medan. Masih ragu-ragu. Lu beraninya pas udah ke ibu kota? Betul. Semua gue lakukan saat gue ke ibu kota. Saat lu sudah mengganti nama? Belum. Oh masih Rio Rizky juga udah begitu? Belum. Cuman ya gimana, gue di Medan tuh terbatas selalu pokoknya. Maksudnya gue gak boleh pulang malam gitu. Kayak main band juga dibatesin dulu. Karena gue masih kuliah kan. Begitu di Jakarta ya kayak kaget aja. Kayak wah hiburan ibu kota banyak banget ya. Dan gak ada bokap nyokap kan di sini. Ya udah tiap hari keluyuran aja. Malam-malam segala macam. Ke diskotik gitu. Kayak anak daerah yang tiba-tiba ngelihat gegap gempita ibu kota ya. Betul. Kayak banyak lah yang gue tahu bahkan gue tahu ada anggur merah ketika di Jakarta. Di Medan kan tidak populer itu ya. Di Medan kan ada tuak gitu misalnya. Itu nggak populer sama sekali di sana. Jadi ya udah banyak hal lah. Ternyata di sini murah meriah gitu. Murah meriah dan menyenangkan ternyata. Gitu loh. Lu ke Jakarta motivasinya apa? Main musik. Oh memang udah pengen main musik makanya ke Jakarta? Ya, jadi gue sebelum gue tamat kuliah, gue udah ngirim demo si Rio Rizky ke Jakarta. Jadi di semester terakhir kuliah gue, udah ada satu label yang mau sign gue as Rio Rizky. Jadi gue bilang tapi gue hold dulu karena gue harus ngelarin kuliah gue dulu. Jadi ya udah. Gue udah desain di semester terakhir kuliah gue, waktu gue wisuda, gue langsung pindah. Lu jurusan apa? Arsitektur. Iya.
Ada pengaruhnya terhadap selera lu berpakaian dengan jurusan arsitektur? Mungkin secara nggak langsung ada kali ya. Mungkin secara melihat hal dengan estetika tertentu atau belajar komposisi gitu. Dalam apa ya, kayak di musik juga ngaruh menurut gue arsitektur tuh. Apa tuh pengaruhnya? Secara komposisi. Kayak ada komposisi-komposisi yang di arsitektur tuh bisa diterapkan gitu loh. Kayak main sequence. Kalau di arsitektur sequence tuh kayak kita masuk ke bangunan tuh ada turun tangga dulu baru ntar naik tangga ke atas gitu kayak. Itu bisa gue mainin di kayak di aransemen lagu gitu. Jadi kayak gue bisa banyak ngambil dari situ gitu loh. Pola pikir lu sudah terbentuk jadi bisa diterapkan di situ dalam bikin lagu. Secara tidak langsung. Kalau ini lu punya kesadaran fashion tuh sejak kapan? Dari 3 SMP kayaknya deh. 3 SMP? Apa pemicunya? Gue ada skala pembandingnya itu kakak-kakak gue kan. Jadi kayak kakak-kakak gue tuh kayak pakai baju apa yang ada di manekin doang. Misalnya ke toko baju gitu, bagus nih. Nah sedangkan gue bisa menghayal gitu loh. Kayak gue bagusnya pakai apa gitu dan gue bisa ngambil. Dan gue sadar tuh kayak, gue kan dulu kalau dulu kan belum ada internet ya, gue SMP, SD gitu segala macam. Jadi gue duit jajan tuh gue sisihin buat beli majalah-majalah luar. Jadi kayak majalah-majalah musik luar atau majalah-majalah apa. Jadi gue lihat gaya bajunya itu udah mantep banget. Dan misalnya belum ada celana, dulu kan belum ada celana skinny di pasaran. Terus kayak celana biasa gue bawa ke tukang jahit gitu loh. Gitu-gitulah hal seperti itu dan ternyata setahun kemudian baru rame gitu misalnya. Jadi gue mulai kayak ternyata gue lumayan aware ya akan fashion gitu. Musik dulu apa fashion dulu yang bikin lu jatuh cinta? Musik. Musik duluan. Musik dari kelas? Musik dari kelas 2 SMP. Waktu gue pertama kali belajar gitar lah, 2 atau 3 SMP. Apa pemicunya lu belajar gitar? Gue suka cewek. Terus gue ditolak karena dia milih sama orang yang bisa main gitar. Jadi kan dulu kalau SMP bakat seorang pria tuh kalau nggak main gitar main basket dulu. Nah gue coba dua-duanya, gue basket juga, habis itu gue main gitar. Dan akhirnya gue nyangkut di gitar, habis itu dulu tuh ada game Guitar Hero di PS gitu. Dan gue melihat sebuah sosok Slash. Dari situ tuh gue lihat, wah ini mantep nih orang, rambutnya gini, topinya top hatnya gitu, terus tiap main gitar selalu ngerokok. Gue belajar ngerokok karena Slash juga. Kayak wah keren ini orang panutan gue nih. Besok kan Slash kan lumayan bajunya oke ya gitu, pakai leather pants, terus dia pakai baju see through gitu-gitu dan mulai berani karena pengen niruin Slash bener. Sosok gitar hero pertama lu tuh Slash. Slash bener. Belajar bisa mainin lagu GNR yang apa? Yang pertama kali sampai hatam tuh sebenarnya bukan lagu GNR, lagu Bob Dylan sih, Knockin' on Heaven's Door. Knockin' yang on pertama, Heaven's Door. ya itu sampai yang solonya gue hafal, yang bisa tuh Knockin' on Heaven's Door duluan. Taunya karena dibawain GNR apa karena tahu itu dari Bob Dylan? Taunya GNR dulu. GNR dulu. Jadi kan waktu lihat Slash gue langsung dulu ngulik GNR-nya kan. Gue lihat di sini habis Knockin' on Heaven's Door. Terus gue dulu ada yang ngajarin gue gitar, ada om gue. Terus dia sukanya pas Slash, oh ya udah diajarinnya itu. Karena chordnya gampang, cuma 4. Dan solo gitarnya juga untuk pemula mudah gitu. Jadi ya udah itu dulu yang dibawain gitu. Dan setelah SMA makin ngulik ternyata oh ini bukan lagu GNR gitu. Setelah bisa main gitar dapat cewek? Setelah main gitar mungkin gak langsung dapet, cuman ada kepercayaan diri yang meningkat lah. Jadi kayak ada yang gue bawa dalam diri gue gitu. Gue bisa main gitar, main basket lumayan bisa, yaudah bisa lah gue dapetin cewek. Dapetin cewek tapi di satu SMA sih. Jadi kayak gue belajar dulu segala macem. Terus ya udah kayak terlanjur cinta juga kedua-dua hal itu juga gitu. Maksudnya ke basket gue cinta, ke musiknya gue cinta gitu. Tapi lebih dulu cinta basket? Cintanya tuh musik dulu sih sebenarnya. Kalau basket dulu cintanya waktu tanding gitu terus disorakin itu gue cinta. Karena gue dulu lumayan haus attention ya dulu. Karena gue gak pernah dilihat kan dulu. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa memicu attention gue suka. Gak pernah dilihat gimana maksudnya? Gue tuh di sekolah cuman pinter doang Kang. Pinter akademis. Gak ada bakat apapun. Ranking?
ranking, gue selalu 5 besar, 3 besar gitu selalu. Dan kakak-kakak gue yang lain tuh punya sesuatu yang bisa dilihat. Dan kita satu sekolah kan semuanya sama kakak-kakak gue. Berapa bersaudara? 3. Kakak gue yang cowok itu kayak kiper bola paling jago di Medan. Kakak gue yang cewek itu si cerdas cermat gitu loh, yang udah kemana-mana. Nah, gue cuma dikenal sebagai si adik si A dan adik si B. Hidup di bawah bayang-bayang kakak. Betul. Sampai akhirnya gue ketemu musik tuh jadi kayak gue langsung kayak si Rio yang main musik ya gitu. Dari situ gue langsung kayak merasa wah value gue sebagai manusia ada nih gara-gara musik gitu loh. Lu punya identitas sendiri gitu yang otentik gitu. Iya benar. Tapi kalau kan katanya nama Oslo gara-gara lu suka Boston Celtics ya, terus nggak bisa nyebutin Bostonnya jadi Oslo. Jadi gue belum suka Boston Celtics dulu. Jadi kayak dulu waktu kecil gue ada baju tulisannya Boston Celtics, tapi Bostonnya gede fontnya gitu. Jadi karena gue belum bisa baca, jadi B sama N kan gak kelihatan kalau gue lihat dari sini masih kecil. Yang lihat Oslo. Dan gue kira T-nya itu L. Jadi Oslo. Jadi tiap gue mandi gue minta dipakein baju Oslo. Pakai baju Oslo. Dan baju kan cuma satu kan. Jadi nyokap gue kesel, memang masih Oslo ini. Jadi dari situ nama kecil gue langsung Oslo terus. Kalau gak pakein baju itu gue nangis dulu. Itu baju dari mana? Atau kayaknya nyokap gue asal beli aja kan. Banyak baju-baju anak kecil bootleg. Iya. Basket gitu kan ada Chicago Bulls segala macam. Oh, gara-gara lu liatnya kayak Oslo. Dan warna hijau. Waktu itu dulu gue suka warna hijau gitu dulu kalau nggak salah. Biasanya ya udah, gue suka baju itu dan waktu suka basket ternyata tim ini ada ya ternyata. Jadi dari situ langsung gue dukung aja. Oh. Lu suka basket karena lu suka olahraganya apa karena lu tinggi terus kayaknya gue main basket nih? Oh enggak, gue pertama main basket enggak tinggi, Kang. Masa? Serius. Gue baru mulai tinggi itu 2 SMA. Jadi SMP belum tinggi? Belum tinggi gue. Jadi semenjak basket gue justru jadi tinggi. Oh masa sih? Serius gue. Genetis kali? Genetis juga, kalau bilang genetis, abang gue dari SMP udah tinggi. Gue belum setinggi abang gue. Jadi abis itu kan kayak, gue gak tahu ini ngaruh apa enggak, tapi di antara kita bertiga yang paling suka minum susu itu gue. Gue kayak makan siang pun minumnya susu. Gue selalu suka minum susu gitu. Jadi kayak dulu gue minum susu tuh bisa kayak 4 kali hari gitu. Oh gitu. Dan habis itu gue main basket. Jadi kayak ya mungkin ada ngaruhnya lah gitu. Dan setelah gue kulik-kulik ternyata kayak kata kakek gue yang buyut-buyut kita tuh emang ada gen tinggi. Cuman mungkin karena gue ada usaha basket, ada minum susu. Jadi gue bisa melebihi keluarga gue yang lain gitu lah. Kakak lu berapa tingginya? Kakak gue yang cowok tuh sekarang 175 lah paling. Jauh ya? Iya 175, 174 lah. Lu 187 dari umur berapa? Dari umur kuliah awal kali ya. Kuliah awal tuh 187 lah. Di SMA tuh udah 182, 83 gitu. Ada ini gak hambatan lu berbadan setinggi itu? Gak ada sih. Maksudnya didapetin, gue gak pernah diledekin karena tinggi gak pernah. Justru kayak dulu gue pernah ditolak cewek karena pendek gue pernah. Karena pendek? SMP iya. Dan dia benar-benar ngomong itu. Enggak, lebih tinggi gue gitu. Sekarang lu samperin dia gak? Enggak lah. Gue gak tau juga dia di mana sekarang. Maksudnya kayak. Ngomong dong, siapa namanya dulu? Namanya Rian dulu. Namanya cewek Rian? Rininta Adriani namanya. Kelas berapa? Dulu SMP berapa dulu? Apa? SMP berapa dulu? Dulu nama SMP gue SMP Harapan 1 Medan. SMP Harapan 1 Medan, Rininta Adriani. Rininta Adriani, alumni SMP Harapan 1 Medan, angkatan berapa? Angkatan berapa ya? Lu lulus kelas berapa? Tahun berapa SMP? SMP gue lulus 2008. Nah berarti angkatan 2008, SMP Harapan 1 Bekasi, Medan. Oh Medan, Rininta Adriani, tapi sekarang di Jakarta dia. Gue masih keep in touch sama dia. Rini akhirnya tingginya sekarang. Berarti kalau masih keep in touch dia tahu dong anjir kok ternyata lu tinggi sekarang. Iya biar dia ini aja lah. Menyesal. Menikmati penyesalannya aja. Lu sempat tanya gak? Lu nyesel gak nolak gue dulu? Enggak sempet lah, udah nikah juga deh. Ya. Kirain belum nikah. Dibilang pendek tato sekarang 187. Oke ini sebelum saya lupa diingetin jangan lupa beli merchandise ini ya. Iya. Merchandise-nya Podcast Naik Kelas dan Authenticity. Silakan di sini nih di e-commerce kami ya.
Kalau lu ada pengaruhnya nggak sebagai Rio Rizky dan setelah menjadi Oslo Ibrahim dalam menulis lagu, apakah jadi lebih enteng setelah menjadi Oslo Ibrahim? Jauh. Soalnya dalam Rio Rizky kan ada kerangkengnya gue. Dulu kan gue kayak Rio Rizky tuh ada di Major League lah dulu. Kayak di acara-acara TV gitu. Tapi di mana acara TV itu udah mulai turun juga dulu. Jadi kayak nama gue gak kedengeran aja gitu. Dan tapi treatmentnya tetap sama. Kayak lagunya harus yang Indonesia catchy. Dan ngepop, penampilan pun harus dijaga gitu. Kayak kumis nemu dikit langsung cukur gitu-gitu gue. Jadi kayak udah ada mood board yang mereka bikin untuk diri gue dulu gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibilang dari segi songwriting ya jauh banget. Udah lebih bebas sekarang. Jadi lu lebih maksimal ketika menjadi Oslo Ibrahim? Betul. Enggak terbatas tuh ya, apa lu mau ngulik lagu kayak gimana? Enggak terbatas sih, syukurnya. Dan ini lagu yang tadi saya bilang itu di awal, lagunya judulnya Baby Don't Let Me Go ya? Iya ya. 5 minggu? 5 minggu. Gimana ceritanya sih kok bisa sampai diputar di sana? Sebenarnya gue juga sama tim dan yang lain-lain juga kaget sebenarnya. Tapi setelah gue kulik-kulik, waktu lagu itu rilis, itu kita dapat playlist global tuh banyak di Spotify. Kita banyak dapat playlist global yang kayak di US, di Europe, segala macam. Mungkin dari situ dan nggak lama setelah itu tuh kita diliput dari kayak media khusus yang dimiliki oleh BTS Korea. Jadi kayak dia ngambil lagu gue sebagai contoh. Sekarang musik udah luas banget ya gini segala macam. Buktinya ini ada penyanyi dari Indonesia, Oslo Ibrahim, sekarang udah bisa nyampe lagunya sampai di sini-sini segala macam gitu. Nggak lama setelah diliput dari media itu, gue lupa nama medianya apa, Weavers atau gue lupa, sorry banget. Setelah itu di Twitter ada yang mention gue tapi tulisannya tulisan Jepang gitu. Habis itu gue lihat kayak, dan reply-nya banyak yang tapi tulisan Jepang, jadi gue translate tweet gitu loh semua, jadi kayak ini mereka ngomong apa tentang gue, dan ternyata suka sama lagu gue. Terus gak lama kemudian tiba-tiba lagu gue udah di chart di peringkat 30-an 20 gitu segala macam. Sampai akhirnya ada yang DM gue atau DM manajer gue lupa. Kayak nih lagu bagus banget di Jepang dan mulai minggu depan bakal masuk 10 besar gitu segala macam. Jadi kita bakal take lagu ini banget gini segala macam, dan kita butuh video dari Oslo dan kita butuh nanti bakal ada interview segala macam. Ya udah bisa berjalan dari situ terus sampai akhirnya gue peringkat 1 aja udah. Rasanya apa buat lo itu? Rasanya bangga satu, abis itu kayak lumayan aneh gitu. Dan gue kan dulu nulis di Rio bahasa Indo, dan gue sekarang nulis di Oslo bahasa Inggris dengan gue ingin lagu gue didengarkan sebanyak-banyaknya orang gitu di seluruh dunia gitu. Berarti kalau sekarang udah bisa ke Jepang sana, berarti kan itu salah satu cita-cita gue gitu. Dan gue waktu itu kayak yang gue rasain, ini gue emang udah waktunya untuk senang apa belum ya gitu. Maksudnya kayak gue kan nggak tahu kalau prosesnya di mana gue sekarang gitu loh. Maksudnya kayak ini kecepatan kayak gue takut senang gitu loh. Kayak takut puas gitu. Karena banyaklah hal-hal dulu yang gue expect tinggi abis itu gak kejadian gitu. Jadi kayak apa ada achievement yang datang ke gue jatuhnya aware, jadi fully aware aja gitu. Jadi jangan kayak udahlah jangan seneng banget gitu. Jadi tapi setelah gue lihat juga, wah mantep, bangga juga ya gitu segala macam. Terus gue bilang nyokap gue, bokap gue segala macam. Ya seneng akhirnya kejadian, dan makin bikin gue semangat nulis aja gitu. Apa hal-hal yang tadi lu bilang ekspektasi terus tidak terpenuhi itu? Gue kan pindah ke Jakarta, ekspektasi gue tinggi pasti. Kayak gue nggak ada bayangan sebenarnya. Sebenarnya ada bayangan dikit, kan gue dulu berjuang sama teman gue sama-sama Medan tuh. Ada Alfredo dari Pijar. Mereka kan duluan pindah tuh si Pijar. Dan gue lihat mereka di first year tuh manggungnya udah banyak banget. Jadi kayak udah main di sini jadi opener ini, habis itu udah masuk ke skena lah ibaratnya misalnya gitu. Langsung kayak mantep nih, berarti sementara gue dan dia di Medan tuh levelnya sama gitu loh. Gitu loh. Jadi gue kayak kalau Pijar bisa pasti gue bisa lah gitu.
Sementara pas gue pindah pertama tuh ya nggak ada apa-apa gitu. Terus kayak gue nggak kayak gue mungkin waktu itu gue di situ gue sadar gue salah masuk liga gitu loh. Karena waktu gue pindah ke sini kan gue tetap ikut pijar kemana-mana. Dan gue lihat nonton pijar tuh kayak gue langsung sebenarnya ini panggung yang gue mau gitu. Tapi kenapa gue di situ ya gitu loh. Jadi akhirnya gue setahun 2 tahun jadi Rio dulu sampai akhirnya kayak udah nggak bisa nih. Gue pulang dari nol lagi dan gue coba panggung-panggung yang gue inginkan gitu. Lu tuh lebih nyaman di skena independen gitu sebetulnya. Sebetulnya iya gitu. Sebenarnya sih nggak tertutup independen apa enggak. Yang penting skena yang nggak melarang gue aja gitu loh. Oh, lebih berekspresi. Iya bener, yang lebih membebaskan gue sebenarnya. Karena kalau gue bilang musik gue di Medan juga sebenarnya nggak jauh beda sama Rio Rizky yang di Jakarta gitu loh. Cuman gue di Medan lebih bebas gitu loh. Karena kan gak ada yang mengekang gue kan. Kayak gue bebas mau gimana, format gue manggung gimana segala macam. Waktu Jakarta kayak ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Yang mengekang tuh berarti label? Kadang label dan kadang dari medianya juga gitu loh. Gimana maksudnya? Kayak misalnya gue walaupun bawain lagu pop cinta akustik, ngomong gue ngasal di panggung gitu loh. Nah itu ada yang gak bisa dibebas dari situ-situ. Jadi gue merasa gak jadi diri gue kalau tiap gue manggung gitu loh. Gue harus jadi nice guy gitu loh Kang. Walaupun gue lumayan nice juga. Jadi mungkin dari segi lisan agak gak nice gitu. Jadi ya dari karena hal-hal kecil yang menumpuk jadi besar itu jadi kayak lama-lama gue kehilangan diri gue sendiri jadinya. Sementara gue lihat si Jack bebas banget dipijar. Jadi gue liat, kenapa gue gak dari dulu gini ya gitu segala macam. Tapi gue dulu gak menyesal karena apapun gue lakukan untuk pindah ke Jakarta dulu. Sementara bokap nyokap bolehin gue pindah ke Jakarta kalau udah ada kepastian gitu loh. Kepastian apa? Ya itu kayak desain label. Jangan yang kayak gue pindah ke Jakarta cuman masih nyari-nyari gitu loh. Maka dari setahun sebelum gue udah kirim demo. Oh makanya lu dapat izin buat merantau karena udah desain sama udah label. Desain sama label ya. Seperti itu. Sebenarnya kebebasan yang lu inginkan ya? Sebenarnya kebebasan yang gue inginkan. Sekarang sudah 100%? 100% bebas. Tapi kan kadang-kadang lu harus kompromi kayak kejadian-kejadian kutek. Betul. Ada yang ini gak maksudnya yang lu, oke, gue kompromi tapi di titik ini gue gak boleh misalnya sama apa yang lu merasa ini tidak bisa dikompromi? Mungkin dari segi kreatif musik gue kali. Itu gak bisa diganggu gugat sih. Maksudnya kayak kan kadang ada kayak bikin lagu yang kayak gini dong sekali-sekali gitu. Bikin lagu yang misalnya bikin lagu Indo lagi dong gitu. Bukan gue gak mau gitu, maksudnya ya belum saatnya gue mau gitu loh. Dan gue apa yang gue senangi dari diri gue sekarang adalah gue bisa bikin musik sebebas mungkin ya. Ya deadline tetap deadline lah dari manajer gue. Cuman ya dari segi kreatif tuh gak dibatasin sama sekali gitu. Dan kalaupun ada yang gak bisa diganggu gugat, menurut gue ya musik gue. Kalau soal kompromi aksesoris pakaian itu masih boleh lah ya gitu? Masih boleh kalau aksesoris kayak dari diri gue sendiri gue lumayan pede aja udah. Maksudnya kayak ini hiasan doang aja gitu. Ya, tapi musik gak bisa diganggu gugat? Musik gak bisa diganggu gugat. Bagaimana lu membandingkan lirik lu ketika bahasa Inggris dengan, ketika bahasa Indonesia dengan sekarang bahasa Inggris? Melihat nih seperti apa lu sekarang? Melihatnya sekarang kayak satu kayak makasih mama udah lesin bahasa Inggris juga. Gitu kayak gue bisa juga nulis lirik gitu. Maksudnya dari awal-awal gue nulis juga masih banyak grammatical error juga gitu dan segala macam. Dan kayak secara grammar juga banyak yang salah awal-awal itu segala macam. Sampai akhirnya ternyata grammar bule juga gak selalu benar ya gitu loh. Yang gue lihat gitu. Tapi gak gue jadiin alasan untuk jadi salah terus ya. Jadi kayak kalaupun ada banyak kayak lagu yang gak sengaja salah tapi udah mixing mastering gitu. Dan harus sudah disubmit gitu kayak ya udah semoga gak ada yang sadar ya. Gitu-gitu. Cuman dari situ gue belajar gitu. Dan kalau dilihat sebenarnya dari penulisan dari makna lagu, si lagu Oslo ini tetap lagu cinta dan menyedihkan sebenarnya. Tapi dikemas dengan lebih senang. Secara aransemen. Jadi kayak lumayan happy sad song seperti itulah. Jadi kayak beatnya happy cuman liriknya sedih sebenarnya. Kalau di Rio Rizky musiknya mencerminkan liriknya. Sedih dan sedih. Sedih dan sedih, senang dan senang gitu loh. Lu lebih senang nulis sedih?
Karena yang lebih mudah menyentuh hati gue kesedihan. Kayak lebih bisa, misalnya yang bisa lebih mengganggu hari gue tuh kesedihan gitu. Karena kalau senang, gak tau ya, mungkin karena gue jarang senang. Jadi kalau sekali senang, gue menikmati kesenangannya gitu kan. Kasihan amat kok bisa jarang senang? Bukan jarang senang ya, maksudnya hidup gue terlalu untuk orang lain kayaknya. Gimana maksudnya? Kayak gue selalu mendahulukan orang lain gitu, maksudnya kayak teman gue sedih, walaupun gue sedih dan teman gue sedih, gue menyenangkan teman gue dulu. Padahal lu juga lagi sedih. Padahal gue juga lagi sedih, karena apa ya? Kalau kata teman terdekat, kalau kata kakak gue kan psikolog kan. Iya gue people pleaser aja. Jadi ya apa ya? Dari kecil tuh suka melucu. Jadi semua masalah gue tutupi dengan melucu dari dulu. Jadi kayak, dan kayak itu jadi kalau gue tarik itu kayak senjata gue untuk diterima di society dulu. Jadi untuk keep di society gue kayak menyembunyikan terus masalah gue gitu. Lu sebenarnya tipikal kayak pelawak-pelawak yang lucu banget ya kayak gitu kan. Dia selalu menyenangkan orang padahal dalam hati banyak masalah. Tapi mungkin apa ya, karena mungkin gue pernah cerita sama orang dulu tentang kesedihan gue. Tapi ujung-ujungnya jadi kayak lomba-lomba kesedihan gitu kan. Malas gue, jadi kayak ya udah gak usah lah gitu. Gue waktu lo cerita sedih gue dengerin, ini kok waktu gue cerita lo kok malah banding-bandingin, lu mah masih gitu gitu. Coba gue, kalau gue itu gini, kok jadi lo yang cerita ya gitu. Jadi ya udah. Kalau gitu gimana cara lu meluapkan kesedihan? Lewat lagu? Lewat lagu bisa. Gue gak bisa bilang 100% lewat lagu sih. Cuman sampai sekarang juga kayak gue belum tahu gimana caranya untuk mengatasi itu juga sebenarnya. Karena gue kebanyakan ya itu gitu, gue tuh sebenarnya males keluar kan, keluar rumah segala macem. Cuman kalau di rumah pikiran gue aneh. Seaneh apa? Apapun lah, ekspektasi segala macem, review kehidupan gue gitu. Kayak akhirnya jadi nyalain diri sendiri gitu. Nah untuk menghindari pikiran-pikiran itu makanya gue sering keluar. Ketemu teman-teman, jadi gue nyari distraction jadinya gitu loh. Padahal lu tuh gak nyaman keluar-keluar. Padahal gue gak terlalu nyaman, kan capek kan kalau tiap hari keluar. Maksudnya kayak gue ketemu teman-teman senang lah ketawa, cuman kan somehow capek gitu loh, sometimes capek. Habis itu kayak, tapi di rumah ya itu gak ada sosok rumah di sini. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah kan? Enggak juga. Jadi, berarti banyak banget yang dipendem dalam hati lu sekarang? Banyak banget. Hati-hati bisa gila. Insya Allah enggak. Tapi lu sekarang bahagia? Sekarang lumayan bahagia. Apa yang membuat lu lumayan bahagia? Yang bikin gue lumayan bahagia sekarang, kayak gue menemukan teman-teman yang benar untuk rely on. Kayak di teman-teman gue yang sekarang, gue kayak kita mungkin udah cukup dewasa juga gitu loh. Jadi kayak udah bisa cerita apapun dan gue tahu kalaupun dia menanggapi cerita gue emang benar-benar peduli gitu loh. Jadi kayak pertemanan gue sekarang tuh udah lumayan kayak udah bisa jadi shelter gue lah. Dan gue udah mulai menerima kayak kadang-kadang tuh emang sendiri aja udah hidup gitu. Kasian juga. Jadi gue dalam kehidupan ini kan gue bukan mikirin strategi untuk hidup yang bener gimana. Gue selama ini kayak gue bangun defense gue. Kalau ditabrak gue udah siap gitu. Jadi lu bukannya mencari gimana caranya supaya ini, jadi lu udah siap-siap aja dengan yang terburuk gitu. Iya. Ya gitu. Karena apa? Ada trauma atau apa dulunya? Trauma juga. Sebenarnya dibilang trauma-trauma banget juga enggak ya. Mungkin karena gue SMP tuh ya itu tadi kayak membekas sampai sekarang gitu loh, yang gak dilihat tadi. Kan kayak gak pernah dianggap segala macam. Terus dulu kayak kakak-kakak gue cakep-cakep, gue enggak gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu gitu. Dan jadi kalau
waktu gue udah jadi sekarang, maksudnya kayak sekarang gitu kayak gue somehow gak menerima itu loh. Karena dulu gue gak kayak gini, walaupun gue expect gue bakal hidup seperti ini dari dulu. Gimana? Seperti ini tuh Maksudnya jadi main musik, abis itu banyak yang denger musik gue gitu. Gue expect, karena emang ini cita-cita gue gitu. Iya. Tapi untuk di bagian-bagian yang kayak, misalnya ada orang yang adore berlebihan gitu, gue merasa gak pantas gitu loh. Karena? Kayak apa ya, kayak gue tuh ada sisi-sisi yang kayak, gue gak segitunya gitu loh. Gue dulu gini-gini segala macam. Dan kayak, gue sama aja kok gitu loh sih. Berarti sebetulnya masih ada sisi minder lu gitu? Masih, ada insecurities lah. Menurut gue semua orang ada insecurities dan insecurities gue di situ gitu. Atau jangan-jangan lu menutupi insecurities itu dengan segala macam pakaian-pakaian cerah dan eksentrik gitu? Betul. Itu yang dibilang kakak gue juga. Oh gitu? Jadi semua persona gue, semua baju-baju aneh gue, itu untuk supaya orang gak attack gue ke bagian situ. Karena lu jadi benteng itu ya, benteng dari luar gitu supaya orang gak ngelihat lu gimana gitu. Iya. Berarti sebetulnya lu masih ada masalah dalam pribadi lu ya? Itu secara gak langsung ya kali ya. Gue gak tahu karena gue belum pernah dapet professional help juga, belum pernah. Ya kan kakak psikolog. Iya kakak kan, tapi kan bukan yang session gitu segala macam. Kayak gue kadang kalau apa gue telepon gitu. Dia tidak menyarankan pergi ke psikolog? Waktu awal-awal yang parah dulu kan nggak punya duit ya kan. Nggak ada duit, jadi kayak ya udahlah, gue kembali ke ini aja lah, ya udahlah sholat aja lah udah gitu segala macam. Jadi kayak ya udah inget mama, inget papa, habis itu kayak beramal udah. Jadi ya udah nyenengin diri sendiri aja gitu. Jadi kayak mungkin gue butuh itu, cuman nggak tahu kapan ya, mungkin gue soon akan sih gitu. Karena gue nggak terbiasa akan hal-hal itu kan. Di dalam keluarga juga, walaupun kakak gue gitu, dari dulu kalau ada masalah tuh selalu diobrolin gitu. Gue soalnya kan family oriented banget kan, kemana-mana tuh sama keluarga. Di sini kan gue sendiri. Ini ada salah satu faktornya itu kayaknya. Kayak kadang waktu gue butuh banget keluarga, nggak ada gitu. Lu pernah menangis dalam kesendirian di kamar? Nah. Karena apa? Gak tau mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain, gimana maksudnya? Ya ada masalah. Nggak tahu, nggak ada tempat orang cerita. Mau sok-sok cari solusi udah capek sendiri. Sementara keadaan kan attacking terus kan. Waktu mau cerita juga nggak tahu sama siapa. Dan kalaupun gue cerita ke misalnya nelfon keluarga gue gitu, kayak gue tahu mereka juga lagi ada masalah, gue nggak mau nambahin masalah. Ya itu gue nggak enakan. Sampai akhirnya udah nggak bisa. Dan gue pancing nangisnya biasanya. Gue soal susah nangis. Gue pancing nangisnya aja. Karena somehow gue tahu gue pengen nangis, cuma nggak bisa nangis. Mancingnya gimana? Nonton film biasanya. Nonton film, biasanya nonton film. Atau biasa kalau gue udah ngobrol sama orang yang benar-benar gue peduliin, gue bisa nangis tiba-tiba. Sebenarnya lu pengen nangis karena masa lalu, tapi lu butuh pemicu seakan-akan nangis karena nonton adegan sedih gitu. Iya, ya triggeringnya dari film sedih itu dulu, habis itu baru gue nangisin bisa tuh. Padahal itu nangis buat diri lu ya, bukan buat adegan itu. Bukan. Terakhir kapan begitu nangis? Tahun lalu deh kayaknya. Kayaknya tahun lalu ya. Masalah apa itu sampai bikin lu bingung mau ngapain? Cinta. Triggernya cinta. Triggernya cinta. Terus jadinya kayak apa ya? Cinta abis itu pandemi. Nggak kayak banyak, maksudnya banyak plan yang tertunda gitu. Iya. Kayak gue takut nggak tahu bisa nggak tahu mau ngapain gitu segala macam. Sementara abis itu cintanya gagal juga gitu. Gagal tuh gagal ditolak apa diputusin? Gagal nggak kejadian. Ya, ditolak. Apa sebelum ditolak? Gue nggak nembak juga. Tapi dia udah milih cowok lain. Ya gue mengundurkan diri lah. Kenapa?
Gue kayak udah tahu gitu kayak ini gak akan bisa kejadian gitu loh. Tapi kan lu belum pernah tahu sampai lu menyatakan. Gue menyatakan akhirnya Kang. Oh gitu. Cuman gak nembak. Abis menyatakan gue cabut. Oh lu gak nanya jawaban dia? Lu gak siap? Karena itu membebani dia gue tahu. Kenapa membebani? Karena dia bilang kayak sebenarnya dia sayang juga. Cuman dia bilang itu sayangnya membebani buat dia. Karena kayak dia intinya katanya belum kelar sama dirinya sendiri dan belum mau pacaran. Maka habis itu gue bilang sama dia, ya udah daripada rasa sayang gue ini membebani lo, mendingan gue yang ambil resiko untuk kehilangan orang yang gue sayang. Gue aja yang taking the risk untuk itu. Atau lu gak minta jawaban karena lu tidak siap dengan jawabannya? Gue siap, gue udah paham banget dia bakal nggak. Cuman ya itu aja mungkin karena waktu itu gue sayang banget kali ya. Kayak melihat dia terbebani aja gak bisa, bodoh juga sih lumayan. Cuman semua bebannya gue kasih ke gue. Sekarang dia masih single atau udah pacaran? Gak tau dia blok gue. Sedia. Itu salah satu inspirasi lagu itu gak yang All My Friends Are Falling In Love? Oh enggak itu enggak. Bukan. Itu inspirasi album gue yang pertama tuh ada semua. Ada. Oh itu si cewek itu? Cewek itu ada 4 lagu lah. Wah luar biasa. Dia tahu gak? Kalau dia gak tahu bohong. Karena begitu gamblang. Begitu gamblang. Dan kalaupun dia gak dengerin, gue tahu teman-teman deket dia dengerin gitu. Pasti dia diperdengarkan gitu. Iya. Yang ngeblok dia? Iya. Aneh. Kenapa? Gak tahu gue. Katanya itu supaya kalau nggak ngeblok gue dia takut ngecat gue lagi. Aneh banget. Emang aneh tuh cewek. Tapi lu masih sayang? Enggak. Enggak, udahlah. Dulu cukup setahun gue gila. Gak gila sih. Stres? Stres lumayan stres. Kayak karena gue untuk jatuh cinta tuh susah Kang. Karena gue kan sebelumnya ini kan gue pacaran 4,5 tahun lebih. Oh terus? Kayak waktu itu kayak I thought she's the one, ternyata bukan. Kayak gue kira gue bakal menghabiskan hidup gue bersama dia, ternyata enggak. Ternyata dia meninggalkan lu? Ternyata enggak, kita putusnya dulu musyawarah. Kenapa? Karena dari yang gue tangkep, dia ingin ke jenjang yang berikutnya. Sementara gue waktu itu belum mau. Tapi dia pun sebenarnya bukan karena dia mau sepenangkapan gue. Karena keluarga yang mau. Nanyain kapan dinikahin. Kapan dinikahin, gini-gini segala macam. Sementara kayak gue merasa bertanggung jawab akan mimpi gue juga gitu. Masih banyak yang mau gue raih gitu Kang. Kayak bukan berarti gue gak sayang sama si mantan gue itu. Cuman kayak tunggu dulu lah gitu. Lu mau ngejar mimpi dulu? Ya gue gak mau nikah karena deadline aja. Gue mau nikah kalau emang udah beneran mau nikah gitu loh. Dan ternyata dia ada hal-hal yang gak dia terima dulu. Maksudnya ya gak cocok lah. Udah akhirnya ya udahlah seperti kita harus kelar gitu. Itu jadi lagu juga? Jadi lagu banyak. Di album pertama? Album pertama ada, di mini album ada. Dan cukup berarti lah wanita itu dulu. Semua lagu gue tentang cewek semua Kang. Iya. Soal yang terakhir itu tentang teman-teman gue. Yang All My Friends Are Falling In Love. Itu doang yang tentang teman-teman lo? Itu doang. Oh sama yang bareng Randy Pandugo itu tentang quarter life crisis sama teman-teman. Selebihnya cewek semua. Tapi kayaknya kalau lu bahagia hubungannya bersama perempuan gak akan jadi lagu-lagu bagus kali ya? Mungkin ya. Maka gue disuruh sedih dulu sama manajer gue. Tapi kan lu gak bahagia hidup lu. Karya bagus tapi hari-hari sepi gimana? Ya itu tadi. Maka kan gue kayak sekarang sih udah gak separah dulu gitu. Karena teman-teman gue yang sekarang jadi kayak gue gak butuh teman banyak gitu loh. Yang penting gue tahu mereka dan mereka bahagia dan mereka dukung gue gitu, kayak udah cukup gitu. Dan keluarga gue yang di Medan juga udah lumayan settled gitu segala macam dan kayak udah punya kehidupan masing-masing gitu dan mereka melihat gue mempunyai kehidupan juga gitu. Ya udah ada kayak beberapa beban yang udah hilang gitu. Udah nggak kayak dulu lagi lah. Udah sedikit lebih enteng. Udah sedikit lebih enteng.
Nah biar lebih enteng lagi, tadi kan Oslo sudah mengeluarkan apa isi hatinya. Supaya kita lebih mengenal pribadinya, bagaimana kalau episode kali ini gue pengen melihat apa yang lu bawa di dalam tas. Biar mana tas lu ada? Lu bawa tas soalnya gede soalnya. Bener. Iya, orang-orang tuh jarang bawa tas gede. Ya. Itu tas cewek, tas cowok sih? Ini sih ada di bagian cowok ya kemarin. Coba boleh dikeluarin nggak? Boleh. Ini sambil nunggu Oslo ngeluarin tas, saya mau ngingetin lagi yang mau beli merchandise-nya Authenticity atau merchandise-nya Podcast Naik Kelas, bisa di sini nih di e-commerce ini. Nah, itu apa? Ini Kacamata. Boleh dibuka kacamata apa? Kacamata hitam atau apa? Ada 2. Coba kasih lihat ke kamera. Dipakai gimana? Oh itu kacamata hitam kalau buat di luar. Kalau buat di luar. Kalau buat nyetir siang. Kadang ke mall juga gue pakai sih. Yang satu lagi kacamata minus. Kacamata semuanya minus silindris kan? Minus berapa? Gue minusnya 0,7, silindrisnya 1,8 apa? Oh ya silindrisnya yang gede ya. Tapi makanya masih aman lu nggak pakai kacamata ya. Ya ini buat main game segala macam atau buat nyetir malam pakai ini. Nah oke, ada apa lagi nih selain kacamata? Tunggu. Kacamata lagi banyak kan? Oh. Kadang kan gue gak tahu mau pakai baju apa ya. Oh jadi lu kacamata tuh lumayan penting lah. 1. Lu punya berapa kacamata di rumah? 20 lebih kali. Dan warna-warni sesuai dengan... Ya tergantung mood aja mau ngasih statement apa. Ini apa? Ke masyarakat. Coba. Kalau pakai yang hijau ini statement apa yang coba lu berikan? Statement ini kayak... Misalnya gue ke acara malam gitu ya. Kayak gue pengen... Kemana-mana gue pengen dilihat karena ini kan kalau kena lampu glow in the dark gitu. Glow in the dark gitu jadi kayak udah gitu kan. Dan ini kan kacanya warna orange. Jadi kayak di gelap justru lebih terang jadinya. Kayak orang nyetir motor malam pakai kaca kuning kan lebih terang kan? Iya. Nah ini juga seperti itu. Oh ini kalau lu pengen dilihat. Di acara party-party. Party gitu kayak gue ada di sini. Nah, kalau yang putih ini? Yang biru ya? Biru sih ini. Ini kayak biru. Ini kayak lebih apa ya? Ini kayak kadang ini untuk misalnya gue lagi pakai baju yang gak heboh banget, gue escalatingnya dari kacamata ini. Kayak udah santai aja gini. Itu ada minusnya enggak? Ada, semua ada. Oh semua ada? Semua ada. Gak bisa gue gak ada. Terus apa lagi? Ini warna ungu ini enggak dari awal deh. Ini kutek lu ungu Oren kenapa lu milih warna oren hari ini? Hari ini, gue kalau ganti kutek kan 2 minggu sekali. 2 minggu, 3 minggu sekali. Kalau orange ya karena, kemarin karena artwork warna orange ya orange saja. Orange, kayak melon orange. Kalung ini punya berapa kalung? Wah kalung banyak banget kan. Kalung kayak, yang hilang juga banyak, yang sampai sekarang masih ada juga banyak. Kalau kalung. Coba apa lagi? Ada kalung juga nih. Itu apa lagi coba? Kalung. Ada kalung di dalam tas. Apalagi nih? Apa itu? Ini acne patch. Oh buat jerawat. Nutupin jerawat. Karena lagi ada jerawat. Tetes mata. Biar apa? Nggak ada, kadang suka gatel aja. Dan kalau di tempat-tempat yang banyak ngerokok, kadang suka perih. Kalau kelamaan. Betul. Apa lagi nih? Charger. Charger biasa ya. Iya. Kalau enggak dikeluarin aja deh semuanya deh sekaligus. Biar charger. Ini kotak kacamata yang mana nggak tahu gue, itu nggak ada isinya. Kunci mobil. Kotak kacamata. Ini apa itu? Ini sambal teri. Kok ada sambal teri? Temen gue jualan sambal teri, abis itu baru dikasih kemarin. Oh gitu, belum lu turunin? Mau gue storyin? Story udah. Emang gue suka makan itu jadi gue bawa kemana-mana. Jadi, kalau makan dicampur? Iya campur. Apa lagi ya? Uang. Kok uang berserakan gitu? Nggak tahu. Gue nggak tahu ada uang ini. Hand sanitizer. Parfum.
ya kan. Kalung lagi. Banyak ya. Tuh manajer lo sampai geleng-geleng. Aduh, artis gua nih kelakuan. Itu ID card dari kapan? Oh enggak, ini apa? ID card buat masuk kantor. Oh, buat masuk kantor. Ya. Kok ada, lu ngantor atau? Di apa namanya? Gue enggak, kalau di kantor label kan ada akses ke pintu. Kantor gitu label. lah, ya. Ya. Kalung lagi. Apa lagi? Ini. Apa itu? Ada juga gue ternyata ini. Oh ada, Ya kertas kan? minyak. Kertas minyak. Kalung lagi. Loh. Itu kayak kalung cewek lagi tuh. Kalung ABG lagi lebih tepatnya. Itu ada tulisan nama gue ya Kang. Oh ada nama lu di situ? Iya. Tunggu. Masih banyak ya Kang. Kunci rumah. Kunci rumah. Banyak juga isinya. Dompet. Dompet. Sempet hilang dompet tuh. Di mana? Ternyata di tas gue ini. 3 hari gue merasa dompet gue hilang, ternyata di tas gue. Kan barang segitu banyak. Ya, headset. Gas. Buat apa? Hah? Buat korek. Kok dibawa gitu ya? Kan kadang kadang kan suka habis. Tapi kan orang nggak bawa-bawa gasnya dong, Oslo. Taruh di situ biar kelihatan semua. Ya. Orang ya nanti aja kalau habis diisi di rumah, nggak dibawa gasnya. Enggak. Kadang kan gue merasa kalau pakai korek itu kan keren. Iya, tapi Kadang saat bisa dibutuhkan kan, habis dia. Tapi kan lu udah bisa memperkirakan berapa minggu sekali, kenapa lu dibawa sama gasnya? Ini kayak kontrak. Ya taruh di situ. Oh, bawa gas loh gila. Orang mah Zippo diisi kalau udah habis di rumah diisi. Kalung lagi. Oh ini obat batuk kemarin. Kayaknya udah deh. Yang lain masker cadangan. Terus apa lagi? Udah. Sejak kapan lu bawa tas apa isinya banyak ini? Sejak gue lumayan mobile kemana-mana. Jadi kadang gue kayak ada di satu momen gue harus tiba-tiba nginep di mana gitu. Kayak di studio atau di tempat teman gue. Jadi biasanya ada baju ganti juga di sini biasanya. Sikat gigi? Sikat gigi lagi di mobil. Oh di mobil ya. Oh biasanya ada kolor gitu. Kolor ada biasanya. Sikat gigi di mobil. Lu termasuk yang ini ya apa? Repot bawaannya? Kalau dilihat kayak gini sih kayaknya repot. Iya. Cuman kalau udah di dalam semua tas ini sebenarnya jadi nggak repot sebenarnya. Karena semuanya ada di sini. Tapi kalau ini dimaling semuanya hilang. Udah. Iya. Kunci rumah, kunci mobil. Kunci mobil semua lah. Zippo. Gas. Lu kan selalu dandan maksimal ya kemana-mana ya. Keluar rumah udah maksimal dandanan lu kan. Lu melihat orang-orang yang seperti gua dandannya cuma kaos dan jeans gini. Bagaimana lu menilai fashion orang-orang seperti kami? Enggak lah. Kang, kalau misal kayak Kang Soleh kan emang, kan gue tahu Kang Soleh dari dulu juga suka pakai baju band juga kan. Jadi kayak gue nggak masalah heboh atau nggak hebohnya, cuman ada karakternya apa enggak. Kalau Kang Soleh seperti itu kan udah jadi karakter Kang Soleh. Kayak yang emang dari dulu suka pakai baju band segala macem ya, emang ya udah jadi karakter dia gitu loh. Jadi yang penting ada karakternya. Yang penting ada karakternya. Karena kan banyak juga orang yang pakai baju overpriced segala macam, merek nggak kita bisa beli segala macam, tapi jadi bajunya yang memakai mereka gitu loh. Bukan mereka yang memakai bajunya. Kalau pandangan lu terhadap baju-baju mahal gitu, bagaimana? Yang bisa jutaan, kadang-kadang kan. Menurut gue kalau emang, ya itu kan sebenarnya produk ya. Kayak memang produk mau gimana pun ada yang mahal, ada yang murah gitu. Dan kalau menurut gue sah-sah aja, itu udah kayak karya seni juga menurut gue kalau baju mahal atau segala macem. Cuman apa ya, kalau gue pribadi gue pakai baju karena suka
sama modelnya atau suka sama value yang dibawa. Gue gak pernah pakai baju supaya masuk ke kelas sosial tertentu. Kayak biar gue dikira berduit gue pakai baju ini gitu. Oh, motivasinya bukan itu. Bukan itu. Jadi kayak apa yang bagus di gue. Makanya gue gak pernah mikirin merek segala macam gitu. Kayak baju gue tuh banyak banget. Gue kamar gue tuh udah kayak bukan bal Senen gitu loh. Dimana baju gue tuh sampai ke lantai-lantai gitu. Karena apa ya. Dan kebanyakan emang baju gue emang mereknya biasa aja gitu. Dan kebanyakan gue thrifting juga. Dan tapi gue thrifting yang mahal juga pernah. Semahal apa? Ya misalnya gue bisa kayak brand-brand premium tuh kan ada thriftingannya juga gitu. Oh ada thriftingannya juga? Ada, Brand-brand premium tuh? Ada. Jadi ya misalnya lo beli thrifting tapi harganya masih 1 juta 2 juta juga ada. Tapi harga aslinya mungkin belasan juta. Ya ada. Dengan baju sebanyak itu, lu gimana ngerollingnya? Apa memutuskan lu pakai baju yang ini atau baju yang itunya? Ngerollingnya biasanya gue ada apa namanya? Ada mood board tersendiri gitu. Mood board? Ada yang kalau mau ke minimarket kayak gini, ke coffee shop dan mau memberikan statement ini kayak gini. Dan ada yang buat manggung ada. Kayak kalau buat manggung tuh biasanya baju buat manggung tuh pertama kali orang lihat harus di panggung gitu. Besoknya gue mau pakai kemana-mana udah gak apa-apa. Yang penting yang pertama orang lihat di panggung dulu. Kayak biasanya gue kalau baju panggung lebih heboh dari yang biasanya gitu misalnya. Dan kalau misalnya buat attending acara-acara ada mood boardnya. Ada yang untuk ke mall ada. Gimana coba diterangkan mood board ke minimarket gimana? Minimarket tuh gue kan benci pakai sendal lah. Kayak gak suka gue sendal. Ada gue sendal satu, cuman itulah. Bukan bentuknya juga gak sendal-sendal banget. Terus kalau mood board ke minimarket, gue biasa ke minimarket gak ada. Yang dari rumah khusus ke minimarket tuh gak ada. Biasa kan itu kayak mau pergi singgah gitu. Iya. Tapi kalaupun misalnya harus ke minimarket, ya udah gue tetap pakai celana santai gue ini. Terus pakai sepatu gue, baju kaos udah. Karena biasa kalau gue ke minimarket tempat dekat rumah gue biasanya pasti gue kelanjutannya bakal ke coffee shop di sebelahnya gitu. Untuk nonton kayak atau bermain game online kayak. Ya udah jadi default gue tuh sesimpel-simpelnya gue cuman baju kaos, celana aneh sama sepatu. Harus ada yang anehnya ya. Sepatunya sepatu apa? Kalau misalnya lagi santai sepatu seperti apa? Sepatu ini apa? Boleh nyebut merek gak sih? Boleh. Sepatu pakai Converse aja udah. Ya Converse habis itu gue sepatu gue kan cuman mereknya nggak banyak. Gue kalau sepatu ada preference tertentu. Sepatu gue cuman Converse, Doc Mart. Habis itu yang gitu-gitulah udah. Kayak kalau ada yang sepatu lancip-lancip ya itu untuk show segala macam atau untuk kemana gitu segala macam. Kalau ke coffee shop ngasih statement biasanya pakai baju seperti apa mood boardnya? Tergantung sama siapa. Oh itu beda-beda? Beda-beda. Kalau bersama teman-teman biasanya apa ya kalau bersama teman-teman kan gue juga udah tahu kan fashion teman-teman gue seperti apa. Nah gue mau ada di pikiran gue itu gue mau terlihat lebih keren atau gue mau showing off ke teman gue atau gue mau bikin meja gue terlihat keren ya gitu. Gimana bedanya? Bedanya gimana? Kalau pengen showing off, lu pilih yang seperti apa? Kalau showing off ya pasti ada hal-hal aneh gitu. Misalnya ini kan baju gue yang kayak plastik buah ini kan juga aneh kan. Iya. Biasa gue tambahin hal-hal aneh kayak misalnya scarf yang gue pakai sekarang gitu misalnya. Ya itu gue pakai aja. Maksudnya kayak hal-hal yang gak lazim dipakai orang ke tempat itu gitu. Biasa gue pakai untuk dilihat gitu. Kalau pengen bikin meja terlihat lebih keren? Terlihat lebih keren kayak biasanya itu sih biasa dari teman-teman gue nya sih. Kayak mereka udah keren juga gitu. Jadi kayak gue blend in aja biasanya itu. Tapi gue melakukan biar dilihat-lihat segala macam tuh kan memang bukan emang gue suka ya Kang ya. Iya, lu suka perhatian itu ya. Iya, bukan kayak gue maksain juga gitu. Kayak ada hal-hal yang kayak misalnya orang yang mengambil langkah baju seperti gue gitu misalnya. Ada fashion item yang kayak orang bilang kayaknya lu
bagus dipakai ini, tapi gue nggak nyaman, gue nggak pakai. Oh, lu mengutamakan kenyamanan juga? Iya. Misalnya keren tapi ternyata sesek atau apa? Sesek dan nggak. Jadi kan kalau nggak nyaman nggak pede jadinya kan. Yang penting kan kepercayaan dirinya. Maka kalau orang nanya, biasa banyak orang nanya ke gue tuh kayak gimana ya supaya bisa pakai baju kayak Oslo atau bisa percaya diri kayak Oslo gitu. Ya percaya dirinya dulu ditumbuhin menurut gue. Kayak menurut gue udah kayak di dalam fashion atau di dalam musik, gue udah nggak, gue tujuan gue untuk nyenengin diri gue sendiri dulu. Mental gue untuk kalau gue seneng, gue berharap orang lain juga ikut seneng. Kalau ada yang gak ikut seneng ya udah berarti bukan target gue. Gue seperti itu, jadi kayak gak usah mikirin orangnya itu dulu yang harus dipelajarin menurut gue. Kalau ini mood boardnya apa nih hari ini nih? Apa yang ingin lu sampaikan? Mood boardnya hari ini kayak gue pengen terlihat apa ya? Pengen terlihat ngulik fashion ya. Jadi kayak nggak pengen overdress juga, nggak pengen overkill juga. Cuman ya udah aja pakai meja santai, terus celana ini, sepatu ini, dan gue tambahin ini deh. Udah. Pengen terlihat biasa saja, tapi ini juga beda. Betul. Mengulang baju nggak apa-apa buat lo, maksudnya mengulang apa kostum? Gak apa-apa. Tapi nggak mengulang sepenuhnya ya. Oh. Di mix and match lagi. Iya. Kalau mengulang baju waktu manggung gue pelanggaran. Oh gitu? Kalau gue biasanya. Yang kalau full outfitnya sama itu gue gak bisa. Biasa misalnya gue manggung kayak gini. Mungkin di 4 bulan kemudian gue pakai kemeja ini lagi, cuman celananya beda. Atau gimana. Enggak sama persis. Gak sama persis. Kalau didefinisikan dalam satu kalimat, fashion Oslo Ibrahim tuh seperti apa? Apa ya? Satu kalimat adalah berantakan yang terstruktur. Berantakan yang direncanakan. Berantakan yang direncanakan. Sama kayak rambut gue juga. Oh gitu, ini seakan-akan berantakan. Seakan-akan berantakan, padahal kan gue menatanya lama. Lu dandan lama berarti? Pernah gue hitung pakai stopwatch tuh 57 menit. Dari awal mandi ya. Iya dari awal mandi. Kamar mandi selesai. Itu 57 menit. Dulu waktu gondrong lebih lama lagi. Oh, karena harus ditata-tata. Apalagi kalau keramas kan. Kalau keramas kan, gue dulu keramas samponya 2 kali dan habis itu pakai conditioner lagi kan. Sampo 2 kali gimana maksudnya? 2 kali dibilas. Karena kan dulu kalau gondrong gue gak keramas tiap hari Kang. Kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali. Emang gak bagus kan kalau gondrong tiap hari gitu. Ya udah habis kalau udah keramas tuh, gue kan rambut gue ngembang ya. Dulu sementara waktu gondrong kan gue lurus. Gue catok dulu, hair dryer, catok segala macam. Nah itu agak 1,5 jam lah. Belum yang rambutnya digini-gini tuh, nah, itu lebih lama lagi tuh. Itu kalau gitu biasanya kalau udah hari kedua gue keramas gitu. Nah, hari ketiga gue keramas tuh kayak udah mulai jelek nih rambutnya, udah gue gituin aja. Itu sendiri lu ngikat-ngikat rambut? Sendiri. Dari yang awal lama untuk bikin rambut seperti itu sampai akhirnya udah cepet aja. Lu tipe yang mikirin apa yang mau dipakai pas hari itu atau dari malam sebelumnya udah dipikirin? Malam sebelumnya. Kayak gue tuh kalau sebelum tidur tuh gue bayangin gue bajunya tuh kayak karakter The Sims gitu Kang. Pakai enggak celananya ini. Udah fix ya. Jadi besok gue tinggal mandi, gue siapin bajunya gue mandi. Jadi pagi-pagi gak mikir lagi karena semalam udah direncanakan. Iya, karena kan ada orang yang berpaham kayak Mark Zuckerberg gitu. Iya. Atau yang bajunya sama terus karena katanya waktunya gak efisien gitu. Ya kalau gue nyuri waktu malamnya kan tetap efisien ya deh. Jadi gak apa-apa baju gue banyak. Berapa lama lu mikirin biasanya kalau malam tuh? Kadang kalau acaranya penting bisa dari 3 hari sebelum juga udah tahu gue bajunya apaan. Oh dari 3 hari sebelumnya? Iya, kayak gue gak mau pakai ini dulu kan hari Jumat gue mau pakai itu gitu. Ini kayak... Tapi lu tidak merasa ribet dengan semua ritual-ritual itu? Kadang ribet lah kalau misalnya, ini aja kalau misalnya pulang kecapean banget atau gimana gitu,
yang pengen langsung tidur gitu kan, ngelepas kalung kadang gue bisa 3 Pak, pakai 3 itu ngelepas tuh udah capek ini semua segala macem, capek kan. Biasanya capeknya setelah harinya berakhir aja. Pas berangkat ya udah. Kadang kalau misalnya berangkat, kalau mau berangkat semua aksesorisnya gue cicil di mobil misalnya makainya gitu. Sering dapat keluhan gak dari temen lu yang jemput lu misalnya, lama si Oslo nih. Sering. Jadi kalau misalnya gue minta jemput, kabarin begitu lo mulai mandi ya. Jadi gue mandi juga gitu. Dan kalau udah OTW, kabarin gue. Nah di OTW itu gue udah tahap kedua itu biasanya. Apa? Udah mulai ngeringin rambut, pakai aksesoris gitu segala macam. Tapi tetap telat juga. Tetap aja temen lu nungguin? Tetap aja di depan nungguin gitu. Dan mereka biasanya udah paham lah. Waktu pacaran lebih lama lu dandan apa cewek lu? Tetap cewek gue. Karena kan gue gak make up. Cewek kan ada make up ya. Cewek kan siap-siapnya bisa 2 jam, 3 jam sebenarnya. Berarti lu tipe laki-laki yang bisa menerima lamanya dandan ya, karena lu mengerti. Bisa. Jadi kayak kalau misal temen gue telat, iya sorry tadi gue bingung pakai baju apa. Oh gak apa-apa. Gue mengerti kok. Gitu. Jadi lu mah gak pernah marah karena kalau nungguin orang dandan lama ya? Gak pernah. Dan gue gak pernah marah sama teman gue yang boros karena beli baju itu gak pernah. Karena gue juga. Iya. Tapi lu gak pernah ada yang nasehatin, "Slow ngapain beli baju?" Ada. Beberapa ada kayak apa ya? Justru kalau ada yang mendukung gue senang. Misalnya gue ke toko baju gitu, misalnya ada pilihannya 3 gitu. Yang mana ya gue cuman bisa ngambil 1 nih gitu. Duh, ini bagus juga. Semuanya bagus sih dipakai sama lu slow. Yaudah akhirnya gue beli 3, itu gue senang teman yang gitu. Karena juga nyokap gue juga kayak gitu soalnya. Kayak mendukung. Kadang-kadang misalkan nyokap gue kan sekarang di Medan kan. Tiba-tiba bisa yang kayak ngirimin gue baju gitu Jakarta. Ini kemarin mama ke mall lihat kayak cocok dipakai ini pakai ya gitu. Kalau yang ngelarang, ya nyokap juga sering ngelarang biasanya kayak udahlah udah kebanyakan bajunya lemarinya nggak cukup gitu segala macem. Kalau teman-teman ya kayak jarang nih teman-teman yang melarang temannya beli baju tuh kayak jarang deh. Kayak misalnya kayak kita baru kenal kayak Kang stop beli baju band lah gitu kan. Nggak pernah. Tapi ada nggak yang pernah yang lu waduh ngapain sih pakai baju begitu? Ada nggak komentar yang dari circle dekat atau dari keluarga? Ada misalnya, tapi cuma sebatas kayak slow baju lu kayak gitu-gitu doang. Cuma geleng-geleng aja, geleng-geleng. Iya. Iya geleng-geleng kayak manajer gue biasa. Kadang dia juga dapat serangan kaget gitu. Misalnya ke event. Iya, dia juga masih belum siap kadang. Kadang tiba-tiba baju gue gemerlap gitu misalnya. Tai. Bahkan manajer lu pun masih bisa dikejutkan sama lu ya? Masih. Dan kadang dia yang menjaga gue juga. Apa yang dijaga apa misalnya? Misalnya itu tadi kayak misalnya ada larangan-larangan tertentu kayak itu misalnya biasa di H- berapa itu kayak tolong stop pakai aksesoris aneh lo dulu ya gitu. Tolong stop pakai baju-baju cewek lo dulu stop gitu. Kadang-kadang ada gitu. Berarti itu klien yang tidak mengerti Oslo Ibrahim ya? Mungkin lah. Iya ngapain dilarang-larang pakaian kan? Waktu teman-teman lu tahu ada lagu All My Friends Are Falling In Love, apa komentar mereka? Gue kan langsung kirim ke grup lagunya biasa. Grupnya apa namanya? Apa ya? Aduh kampungan banget. Apa? Namanya kayak. Apa? Nama grup kita tuh Bad Boys. Aduh. Sorry buat teman. Aduh. Tapi maknanya bagus Kang. Apa maknanya? Norak maknanya. Terkesan norak. Cuman waktu itu kita bertemu tuh, karena isinya ada 6 tuh. Siapa aja namanya selain lu? Gue, Pamungkas, Morat, Romantic Echoes, Gangga, sama Artian. Jadi kita tuh waktu itu dipertemukan
di pandemi dan sama-sama patah hati gitu. Dan kita gagal untuk sama wanita karena kayak kita merasa wanita itu kayak milih yang bandel-bandel gitu loh. Oh. Sementara kita tuh sebenarnya kalau sama cewek itu baik banget. Maksudnya kayak bodoh banget gitu kan kalau sama cewek. Jadi kalian ini bad boys yang kalah sama bad boys beneran. Kita gak bad boys. Iya, maksudnya grup bad boys tapi kalah Iya. saing sama bad boys beneran. Enggak, jadi nama bad boys itu ada supaya kita bercita-cita jadi bad boys itu loh. Jadi kita gak gagal dalam cinta lagi gitu loh. Motivasi kita sekarang akan jadi bad boys nih ya gini. Biar kita gak gagal dalam cinta gitu loh. Jadi itu namanya bad boys. Ketemunya di mana? Apa momen apa itu pandemi kalian bisa ketemu? Di saat kita udah mulai gak manggung lagi lah Kang. Abis itu kan jadi sering ngumpul di satu rumah gitu. Jadi di rumah siapa? Di rumah Pam waktu itu yang waktu itu di Bintaro. Jadi kayak jadi tiap malam hampir ngumpul. Jadi kayak cerita-cerita, abis itu kayak kenal kalau Gangga kan emang kita yang paling terakhir masuk itu kan Gangga. Jadi waktu itu kita emang main FIFA aja. Kita kalau main FIFA kan 2 lawan 2. Waktu itu yang hadir waktu itu cuman 3 orang. Lu? Gue, Pam, iyalah rumah dia kan. Gue, Pam, Morat. Sama ada Jack, benar romantik Eko. Si Jack, cuman dia gak main FIFA. Nah jadi ada nih satu lagi nih. Anak Bintaro temen gue juga. Gangga, tau gak lu? Si Pam yang bilang. Oh si Gangga yang, iya tahu. Abis itu udah diundang untuk main FIFA doang. Habis itu ternyata pas main FIFA udah kenalan dia, hai bro gini segala macam. Habis itu mulai ngobrol. Besoknya main FIFA lagi, akhirnya jadi dekat. Hampir tiap hari ke rumah itu. Jadi kayak rumah itu bisa jadi base camp lah dulu, kita bisa bilang gitu. Ya dari situ, habis itu langsung dari situ dekat. Jadi kayak emang apa sih hal-hal yang waktu pandemi awal-awal kan kayak gak banyak yang dilakukan Kang. Iya. Kayak misalnya, jadi waktu setelah kafe-kafe udah mulai buka atau misal tempat mall udah mulai buka, kebersamaan itu tetap ada. Jadi kemana-mana bareng. Bis itu kayak jadinya kan cuman bisa bikin, kalau di rumah kan bisa cuman bikin musik doang, main FIFA. Atau kadang kita kontenin kadang-kadang gitu. Jadi mungkin kayak orang-orang lihat dan segala macam kayak, kok mereka bareng terus ya, mungkin ada karena lihat-lihat seperti itu gitu. Dan emang nggak kita konsep juga gitu. Emang kebetulan semuanya sama-sama main musik dan sama-sama merasakan hal yang sama aja gitu loh. Sama-sama patah hati. Sama-sama nggak manggung, sama-sama bosen gitu. Yang bikin grup siapa? Pertama tuh isi grupnya tuh cuman gue, Pam, Artian, sama Morat berempat. Itu buat grup, awal tuh buat grup untuk apa ya itu dulu, kayak pengen ngumpul di situ lah. Nah habis itu gue ajakin Jack ke rumah itu, dekat juga ya, masuk grup. Habis itu kayak Gangga sama. Nah itu grupnya dari awal juga kayaknya bukan bad boys namanya. Oh cuma gara-gara ada kesamaan akhirnya diganti jadi bad boys. Thumbnailnya apa? Si profile pic-nya tuh. Ada foto kita berenam. Oh. Ada foto kita berenam. Enam-enamnya ini masih jomblo? Oh enggak, cuman gua kan. Oh lu doang? Kau karena all my friends are falling in love. Iya. Cuman gua doang. Terus komentar mereka apa katanya? Ya udah pas gua masukin ke grup, kayak laki-laki gimana ya, memuji laki-laki tuh jarang gitu loh. Kayak keren, mantep slow. Ya mantep gitu. Pas ketemu baru kayak mantep sih, gue suka sih yang ini gitu loh. Kayak paling besok gue minta izin foto-foto mereka kan buat di video lirik gue gitu. Ya boleh segala macam kayak. Biasanya kita kalau lebih yang gitu-gitu kita lebih di ketemunya gitu misalnya. Kadang kita juga kalau misalnya ada yang rilis lagu baru gitu, ya emang ngumpul aja, dengerin bareng-bareng aja gitu. Kayak gimana nih album gue gini segala macam, kayak pasti nanya pendapat masing-masing gitu loh akan musiknya. Berarti setengah dari penghuni grup WhatsApp itu ada di sini loh season ini ya. Iya kan Gangga itu ada kan ya, Gangga sama Pam. Iya. Bad boys. Itu baru sekarang nih. Lu diketahui ke publik. Iya, karena selama ini kalau gue ngechat screenshot, misalnya gue mau taruhin Instagram story, itu gue dihapus. Karena lu geli banget. Siapa yang pertama kali change the group names to bad boy? Siapa tuh? Pam. Si Pam.
Berarti dia yang merasa paling dendam. Dia yang paling sakit hati berarti. Ya itu paham. Ya mohon dimaklumi aja ya. Ya, maklumi lah. Ini ada sekali lagi challenge nih ya. Oke. Kan lu jago nulis lirik lagu. Coba sekarang lu nulis lirik atau apapun di tote bag ini. Mana pulpennya? Lupa ya. Wah ini banyak barang lagi di sini. Enggak apa-apa. Nggak apa? Yang terinspirasi dari sesi kita tadi. Entah dari obrolan kita atau dari gua atau dari suasana ini, podcast naik kelas, boleh. Apapun yang terlintas di benak lu hari ini yang bisa lu ungkapkan lewat ya barisan lirik. Berapa kalimat Kang? Bebas, asal penuh aja itu. Berarti ukuran fontnya juga bebas? Bebas. Oh. Bebas. Kita nggak ngatur-ngatur, tahu kok susah itu. Buat teman sekelas sekali lagi yang mau beli merchandise podcast naik kelas atau merchandise-nya Authenticity bisa di sini nih di e-commerce kita nih. Nah ya. Dan buat yang menantikan tote bag ini nanti bakal kami giveaways di Instagramnya Authenticity ID. Nah ini satu lagi dong, tolong ditandangkan kaosnya yang belakangnya ya. Oke. Coba. Oke, ini teman sekelas, I speak too many voices. Now you know all of us are bad boys. Nanti kata Pam, lu ngapain cerita-cerita? Belum ada Gangga di sini. Mereka tidak tahu bahwa sudah dibocorkan sama grup WhatsApp-nya yang aduh bad boys. What you gonna do? Ini ya nanti tote bag ini tuh ada tanda tangannya Oslo Ibrahim sama kaos itu bisa Sudah Kang. Sorry tangan kiri. didapatkan di Instagram @authenticityd itu. Bad boys, luar biasa. Itu kan apa single lu yang ada yang Do You Think You Know Me itu katanya tentang dimanfaatkan. Dimanfaatkan ya? Nggak dimanfaatkan sih, kayak gue tertarik sama cewek, cuman waktu itu kayak prosesnya tuh dia pikir dia udah megang kendali gitu Kang akan diri gue. Kayak dia kira dia nyetir gitu loh. Padahal gue juga belum mengeluarkan jurus gue semuanya. Jadi dia pikir dia kayak gue udah nge aja gitu. Makanya gue bilang kayak gue tahu lo cakep banget atau badan lo impian gue banget, tapi kayak do you think you know me? I think you don't. Oh gitu. Jadi kayak sebenarnya gue terlihat tunduk padahal enggak. Gitu. Ya jadinya ilfeel. Itu lagunya Anger kan sebenarnya. Oh lagu tentang Anger. Kayak udah stop sok tahu lah. Akhirnya tidak jadi dengan perempuan itu. Perempuan seperti apa sih tipe Oslo Ibrahim itu? Pintar. Pintar, pengetahuan umum. Minimal kalau diajak ngobrol hal-hal umum dia ngerti gitu. Dia ngerti. Terus suka anak kecil. Kenapa? Karena gue suka anak kecil. Kayak gue bisa, maksudnya kayak menurut gue kalau dia udah bisa handle anak kecil, dia banyak bisa handle apapun dalam kehidupan menurut gue. Apalagi ya, yang tahu mau ngapain. Yang kayak dia ada yang dia pegang gitu loh dalam kehidupan gitu loh. Sama yang gak kasar. Kasar gimana? Sama misalnya sama pekerja sosial misalnya Kang. Kayak sama security, sama itu kayak nggak, ya anggapnya sama aja, nggak kayak lu mama tolong sini dong gini-gini. Itu ilfil banget gue. Emang pernah ketemu yang itu? Ada banyak. Kayak sama misalnya sama tukang parkir marah-marah gitu, apaan sih gitu. Kalau secara fisik gue suka yang kakinya jenjang. Biar nggak terlalu ini jomplang sama lu gitu.
Nggak tinggi-tinggi banget nggak apa-apa, yang penting kakinya jenjang. Tapi itu kalaupun bisa. Maksudnya kalau fisik gue kayak, karena gue menganggap cewek cakep aja. Iya. Nggak, itu kan semua kayak gabungan dari variabel-variabel fisik kan sebenarnya. Jadi seseorang gitu. Jadi kalau menurut gue cewek cakep aja gitu. Kalau preference-nya, kalau misalnya rambut panjang, rambut pendek, gue bebas gitu. Yang penting cakep. Lu romantis nggak? Katanya iya. Seperti apa romantisnya Oslo Ibrahim tuh? Seperti apa ya? Mungkin gue kadang menunjukkan perasaan gue nggak kayak orang biasa. Gimana? Misalkan kalau orang biasa nunjukin biasanya tinggal ngomong kan segala macam. Gue kadang lebih yang kayak, gue biasa kan cewek ngulik dulu kan, sukanya apa segala macam dan lain-lain gitu. Misalnya kayak contohnya apa ya dulu yang pernah gue lakukan. Kayak misalnya ada cewek yang misalnya ada cewek yang udah lagi nggak bisa ketemu gue sering gitu misalnya. Gue pernah beliin keset kaki gitu. Tapi muka gue. Dia mau kemana lu? Mau keluar kamar, mau keluar mandi, udah muka gue. Kayak gitu. Gue bukan yang tipe bunga itu enggak. Oh enggak. Bukan yang apa cici-cici gitu, enggak. Enggak. Selama karir percintaan gue kayaknya ngasih bunga tuh enggak lebih dari 5 kali lah. Seumur hidup. Itu dalam rangka ulang tahun doang gitu? Iya ulang tahun doang kayak. Atau emang gue tahu ceweknya pengen dikasih bunga. Kayak kan ada kan cewek yang masih menganggap itu sebuah simbolis gitu bunga. Ya udah gue beliin aja lah gitu. Padahal gue gak setuju kan konsep bunga itu loh. Soalnya gue gak tahu juga dia bakal merawat itu. Kan bunga hidup mahal ya kan Kang? Iya. Bunga hidup mahal terus gue gak tahu itu dia bakal rawat gitu. Percuma gitu loh. Ini kan gue kasih. Gue pernah ngasih celengan gitu. Pernah gak? Celengan apa? Celengan karena dia bilang dia mau membeli apa gitu sesuatu. Ada cita-citanya gitu loh. Celengannya gue bikin sendiri. Bikin? Bikin. Oh dari gerabah gitu apa? Dari kayak inilah dari bahan market dulu Kang. Oh dari bahan. Iya kan dulu gue kuliah dari situ. Ilmu lu kepake juga akhirnya. Jadi kayak itu kayak ini bukti dukungan aku akan mimpi-mimpi kamu gitu loh. Bukan ngasih duit tapi celengan. Terus reaksi dia apa? Aduh lucu banget gitu lah. Gitu, lebih yang gitu-gitu sih. Kayak gue gak tahu kalau misalnya bikin lagu itu romantis apa enggak karena itu kan agak kayak kerja ya bagi gue. Mungkin tapi bagi ceweknya mungkin romantis. Pernah seberapa sering lo misalnya yang aku punya lagu nyanyiin ke depan dia gitu. Nah itu biasa sih SOP awal-awal bertemu situ. Kayak misalnya lagi nongkrong ada gitar pinjam dulu gitu. Kayak biasa show off gitu. Lagu apa yang biasa kalau misalnya lu baru ketemu cewek pertama kali terus lu mau membuat hati dia takluk lagu apa? Stop This Train, biasa John Mayer. Biasa kan soalnya tuh gitarnya agak gak gampang ya, jadi bisa showing off gitarnya, bisa suara, bisa kayak lagunya terkesan cool gitu. Jadi kayak udah, bisa gue nyanyinya kayak pura-pura gak peduli gitu. Jadi vokalnya gue kontrol banget tuh kan kayak. Jadi seakan-akan lu nyanyi bukan buat dia. Bukan buat dia. Seakan-akan, tapi pengen tampil buat dia. Iya, ya inilah kehidupan gue sehari-hari ya gini. Gitu. Tapi kan gak semua cewek ngerti itu susah main gitarnya. Lu kasih lagu yang paling gampang pun sama yang paling susah pun mungkin dia menganggapnya sama aja. Iya betul. Cuman ya paling enggak, ya kan ini ya menjaga-jaga aja kan. Ya, siapa tahu dia kayak apa? Kayak Orianti gitu. Ternyata, oh kamu jago ya. Atau ternyata dia lebih jago. Itu jaga-jaga aja. Nggak, biasanya gimana reaksi cewek-cewek itu pas lu bawain lagu John Mayer itu? Biasanya tipe cewek misalnya ada yang langsung kayak bagus banget gitu. Atau ada yang diem doang, habis itu malamnya langsung chat kayak, tadi aku suka deh waktu kamu nyanyi lagu ini. Kayak kena lu. Tapi sekarang udah jarang sih gue, karena kayak kalau sekarang gue deket sama cewek kan kayak
dia udah mungkin udah lihat Oslo di mana gitu. Jadi kayak udah gue nggak udah jarang gitu-gitu. Ya, sudah tidak aneh lagi, sudah tidak terbius lagi dengan permainan gitar lo ya. Ya justru sekarang kalau misalnya gue deket cewek dan ceweknya yang dari awal langsung kayak gue suka banget sama lagu lo, gue bisa ilfeel. Kenapa? Karena jadi kayak bias Kang. Oh. Ya lo suka Rio apa suka Oslo nih? Karena kan kalau ya Rio kan personal gue kan misalnya kayak gitu. Gue pengen cewek sayang sama gue sebagai Rio. Bukan sebagai si Oslo. Tapi kan gak semua orang tahu Rio seperti apa. Ya justru itu, maksudnya kayak biasanya kalau biasa kelihatan sih Kang. Dari waktu PDKT itu gimana segala macam. Kayak misalnya dari awal kayak udah misalnya gue suka banget sama lagu lo yang gini segala macam. Setiap jalan kayak ngomong terus. Kadang storyin gue tanpa gue tahu. Itu kayak biar dapet biar diperhatiin aja gitu loh. Nggak sedikit yang kayak gitu. Dari situ gue langsung kayak red flag aja. Kayak ya udahlah, maksudnya kayak gue kalau gue berdua sama lo, ya udahlah, maksudnya kayak sama-sama manusia aja. Tapi memang masih ada Rio itu di situ, di lo. Gue yang di rumah ya Rio. Seperti apa Rio tuh? Ya sisi introvert gue. Kan kalau gue pernah nanya sama gue sama tes segala macam, katanya gue ambivert katanya. Ambivert itu apa? Ada introvertnya, ada extrovertnya. Oh. Nah kalau yang di rumah ya itu, kalau gue di rumah bisa se-ansos itu. Kayak kalau di rumah tuh gue kayak ngecas social battery gue lah. Kayak bisa gue capek di luar banget, udah ketawa-ketawa segala macam. Gue di rumah bisa nggak ngapain, buka laptop pun nggak. Cuman bengong doang, ngerokok gitu. Keluar jadi Oslo lagi udah dicas. Itu jadi Oslo lagi gitu. Karena kalau mau pura-pura nggak jadi Oslo di luar tuh susah Kang. Kenapa? Kadang kayak biasa kan ada kayak teman-teman gue, kalau teman-teman dekat gue udah tahu lah segala macam gini. Tapi kalau misalnya yang setengah-setengah kenal kan pasti kayak ada ekspektasi sendiri gitu Kang, terhadap diri kita gitu loh. Ya udah, dan gue juga nggak ngebuka 100% diri gue ke orang yang gue belum nyaman kan. Jadi ya udah, apa yang gue tunjukin biasa gue tunjukin di luar ya itu yang gue tunjukin gitu loh. Kayak apa misalnya yang ya biasa ditunjukin di luar tuh? Ya itu yang gue tunjukin yang sisi-sisi ngejokesnya, suka ketawa, ngasih throwing jokes segala macam dan lain-lain, yang selengean segala macam gitu. Itulah yang gue keluarin gitu. Sisi tampil lu ya? Sisi tampil ya, betul. Bukan personal. Jarang gue tunjukin personal. Kalau di rumah lu dandanannya gimana maksudnya? Kalau di ya, apakah lu memikirkan juga takutnya tiba-tiba ada orang datang? Kalau di rumah mah gue suka pakai ini, baju barong itu Kang. Baju barong Bali kan enak banget. Dingin. Celananya apa? Celananya boxer. Oh, gue pikir celana batik gitu. Enggak, bukan celana batik. Karena enggak matching sama barong. Tetap gue pikir. Gue kan boxer gue hitam semua kan. Oh, boxer lu semua hitam. Semua hitam. Jadi kayak ya udah bajunya barong aja, ganti-ganti warna. Semua barong kalau tidur di rumah. Barong kalau enggak kayak barong tuh 70% lah. Kalau enggak barong yang kemeja-kemeja Bali itu Kang. Yang gimana? Yang pantai-pantai? Pantai-pantai gitu? Itu. Pantai-pantai atau enggak barong yang ada, ya barongnya itu kan yang warna-warni. Iya. Sama paling ya kayak kaos-kaos polos aja yang udah lama enggak, yang udah overused gue pakai di luar, sekarang udah jadi belel, nah itu gue pakai di rumah. Lu tidak memikirkan kalau suatu saat misalnya tiba-tiba ada orang datang lu dengan pakaian seperti itu? Jarang juga orang datengin gue ke rumah gitu kalau gue di rumah. Kalaupun yang udah bisa ke rumah gue itu kan orang terdekat gue. Jadi bodo amat gue mau gimana gitu. Pernah terpikir kalau tiba-tiba gempa lu harus keluar ternyata terlihat di publik memakai baju itu? Kan ada celana yang gampang dipakai gitu. Jadi kalaupun lu gempa lu pakai celana dulu biar keren keluar? Betul. Kan. Atau ya tinggal pakai outer aja. Jadi kalaupun ada bencana lu harus siap dengan memikirkan apa keluar gitu bajunya. Siap outer segala macam. Jadi kan kayak ngomong sama tetangga, gila kerasa gak Mbak tadi gempanya gitu. Tapi tetap keren. Ya Mbak saya lagi main laptop tadi. Biasa aja nih kasual baju rumah gitu. Atau kalau misalnya ngeliat raut muka orang, kenapa ya heboh banget. Bahkan gue udah
udah memprediksi gitu. Misalnya ada tetangga yang misalnya mikir, ini kenapa gempa dia bajunya heboh banget ya. Gue udah mikirin jawaban kayak, iya Mbak tadi saya habis live Instagram gitu. Sama radio, jadi harus ya gini. Jadi gue udah mempersiapkan. Karena kayak tetangga-tetangga gue kayak mungkin udah tahu kerjaan gue apa. Karena kan gue sering keluar pagar tuh bawa gitar, bawa ini segala macam. Udah mulai menebak mereka kali ini musisi. Dan satpam juga udah tahu gitu. Jadi ya udah. Gitu kan. Luar biasa ya. Kalau ini apa momen termanis selama jadi Oslo Ibrahim itu apa buat lu? Momen termanis ya. Momen termanis itu adalah di saat bokap gue nonton gue di Java Jazz 2020. Gimana? Bokap gue kan gak tinggal di sini. Di Medan. Di Medan. Tapi sekarang di Samarinda. Ya udah dia emang ke Jakarta buat nonton gue. Karena festival gede yang bokap gue tahu tuh ya Java Jazz. Kayak festival lainnya kan kayak udah baru-baru kan festival gede yang mereka ngerti gitu. Jadi waktu gue main Java Jazz gitu seneng banget dia. Bisa datang kayak di tengah-tengah penonton gue selalu liat bokap gue gitu. Jadi kayak dia lihat videoin semua. Habis itu dia kan bokap gue tapi gue sama keluarga gue tuh bukan yang tipe ngomong gitu Kang. Kayak apa bangga sama kamu enggak kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu biasa kakak gue yang screenshot Facebook bokap gue. Oh dia pamer di Facebook. Dia memamerkannya gitu. Apa kata captionnya? Kayak Ananda, dia manggil gue Ananda Rio gitu. Ananda Oslo atau Rio. Tetap ada itunya atau? Ya berhasil memeriahkan panggung di sini gini. Abis itu kayak teman-teman langsung selamat ya Pak gini. Abisnya waktu yang gue masuk ke Jepang juga gitu. Kayak atau gue waktu itu pernah announce gue masuk Spotify di US. Iya. Jadi bokap gue, aduh sorry banget, gue dulu sempet ngeblok bokap nyokap gue di Instagram. Karena gue takut mereka gak siap. Dengan penampilan lu atau kegiatan lu. Karena kan dulu kayak, gue ada ngerokoknya gitu macam. Walaupun sebenarnya udah tahu juga, itu kayak supaya mengurangi kecemasan mereka maka gue blok aja gitu. Dan jadi dia nge-screenshot apa yang media beritakan tentang gue, dibikin college gitu. Ditaruh di Facebook. Ini selamat ya Rio gini-gini segala macam. Papa bangga gini-gini segala macam. Nah dari saat itu langsung gue unblock. Manis. Kayak langsung kayak ya Allah apa ya salah bokap nyokap ini cuma mau lihat anak doang gitu. Ya udah bodoh lah gitu. Jadi lu udah nggak mengblok mereka? Nggak pernah. Kayak ya udahlah the least thing that they can do untuk menjaga anak-anaknya. Kalau nggak jadi penyanyi apakah lu bakal jadi arsitek? Mungkin. Karena gue sempat kerja juga jadi arsitek setahun. Di Medan? Di Jakarta. Gue jadi kayak gue sama teman gue berdua sosok bikin biro gitu. Bukan biro sih, jadi kayak perkumpulan dua. Jadi gambar, sipil segala macem, nyari-nyari klien gitu segala macem. Ada lah setahun. Tapi mungkin kalau gak arsitek pun gue pengen mendalami satu bidang gitu, barber. Kenapa? Gue suka ngelihat barber kerja. Emang lu bisa motong rambut? Lu bisa belajar. Apa yang menarik dari profesi barber? Menurut gue keren. Gue nonton Edward Scissorhands itu. Tapi kan itu bukan barber kan? Iya bukan. Freak. Jadi keren aja. Gue suka ini loh kayak misalnya dari rambut orang jelek misalnya. Dipotong bisa jadi a whole different personalities gitu loh. Jadi kayak itu menurut gue kayak sulap aja. Keren banget. Dan gue suka ngulik rambut juga dulu. Kayak gue kayak misalnya produk clay wax atau apa dulu gue kulik banget. Dan gue pengen bisa nyukur rambut orang. Ya mungkin kalau gak jadi musisi ini arsitek mungkin gue jadi barber tuh bikin salon gue. Tidak jauh-jauh dari fashion sebetulnya ya. Ya. Dan banyak juga nanya gue misalnya kayak lo kenapa gak bikin brand sendiri gitu misalnya. Belum kepikirannya belum mau gue. Gue masih
di fase menikmati sebagai penikmat aja. Kalau fashion gitu. Dan belum tertarik sih gue bikin atau di bisnis fashion gitu. Ini lu rambut pendek udah apa kemarin kan gondrong berapa tahun tuh? Dari 2019 lah ya, 19 sampai 2021. 2 tahunan. 2 tahun. Kenapa dipotong akhirnya? Akhirnya dipotong karena bosan. Sebenarnya karena bosan, terus kayak di rambut yang gondrong kayak semua udah gue cobain gitu loh. Suka modelnya. Modelnya dikeritingin, mau dikepang. Itu bener-bener bosen dan kadang ada beberapa jenis baju yang nggak bisa gue pakai karena gondrong gitu menurut ini gue, point of view gue. Iya. Jadi untuk bikin gue semangat lagi atau gimana gitu kayak udah potong aja lah. Lagi-lagi pertimbangannya baju ya, fashion. Iya, sama gak sih? Sama kadang kayak gondrong tuh kan gak bisa langsung bagus kan Kang. Kalau bangun tidur tuh kayak gue merasa gembel banget. Kayak udah lagi masalah buruk itu kayak gue gak kurus gini gue ya gitu segala macam. Dan udah menurut gue udah cukup gondrong gitu. Dan gue pernah itu untuk achieve apa yang gue pengen achieve aja karena gue pernah baca buku kayak Things You Do Before 30 itu salah satunya manjangin rambut. Karena mungkin kalau di atas 30 lu udah malas gondrongin rambut gitu loh. Jadi ya udahlah kalaupun nanti anak-anak gue lihat misalnya gue udah pernah gondrong aja udah. Tapi mungkin gue bakal gondrong lagi aja juga bisa. Kalau konsep fashion disesuaikan nggak dengan misalnya album ini gue mau fashionnya seperti ini. Dikonsepin. Yang sekarang ini gimana konsepnya? Sekarang konsepnya tuh lebih, gue tuh gak tahu nama-namanya ya Kang. Cuman gue udah tahu mood board di kepala aja gitu. Kayak banyaknya orange kan? Si ya, covernya itu kan? Ya warnanya tuh dipertahankan gitu loh. Cuman warnanya sekarang gak ada di semua tempat. Kalau dulu kan gue di gondrong tuh kayak semua gue tabrakin nyentreknya. Kadang gue udah warna sini, kalung gue kayak mana gitu segala macam. Kalau sekarang tuh dengan rambut pendek, baju yang misalnya baju cewek tapi yang less feminine itu terlihat lebih kuat karena figur gue kayak laki-laki kan. Kalau gue gondrong kan kayak udah normalnya pakai baju cewek gitu. Kalau misalnya gue dengan rambut pendek terus pakai baju yang agak aneh dikit, impactnya bakal lebih gede. Jadi less effort sebenarnya untuk menunjukkan sisi itu dengan rambut pendek. Jadi gue maininnya dari situ. Sampai ke sana ya pemikirannya. Oke, teman sekelas ini sebelum saya diprotes sama kru karena kelamaan ngobrol, jadi mending udah ada papan tulis daripada ya. Tuh. Si Awang udah ngangkat-ngangkat tadi. Sebelum saya tutup saya mau ngingetin ya, merchandise podcast naik kelas atau merchandise authenticity bisa didapatkan di e-commerce kami ini di sini ya. Nah, dan jangan lupa tadi kaosnya dan tote bagnya ada di Instagram kami @authenticityd. Dan hasil ngobrol dengan Oslo Ibrahim kita sudah pasti bisa mengetahui betapa seorang Oslo Ibrahim ini sudah naik kelas dari seorang perantau yang belum berani berekspresi menjadi seseorang yang sudah tahu apa yang dia mau dan dia punya konsistensi dalam berkarya serta menunjukkan dirinya selalu otentik. Bahkan ketika otentisitas dia itu harus berhadapan dengan orang lain, dia tetap tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dan untuk hal-hal itu saya nobatkan Oslo Ibrahim naik kelas. Mantap. Ya. Terima kasih Oslo. Nanti mau nyanyi lagu apa ini judulnya? All My Friends Are Falling in Love. All My Friends Are Falling in Love buat teman-teman Oslo di luar sana. Dan kita doakan semoga Oslo bisa ketemu perempuan yang ini ya, yang dia idamkan, perempuan yang tidak IG story India, ingat loh. Jadi buat yang lagi mau PDKT sama Oslo nanti diam dulu, tahan. Kalau udah jadian baru storyin gitu ya. Terima kasih Oslo Ibrahim sudah datang ke podcast Naik Kelas ya. Semoga karirnya terus berkembang. Amin. Terima kasih sekali lagi teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas.
Jangan lupa saksikan terus podcast jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID bersama bintang-bintang tamu yang akan memberikan obrolan yang terasa enteng tapi terasa maksimal juga. Pokoknya setelah menonton podcast Naik Kelas, kami akan meninggalkan memori yang manis buat Anda. Saya Soleh Solihun, sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Dadah.